Sebenarnya power rakitan itu berapa watt sih? Itu menjadi dilema bagi para pemula yang baru mau merakit power dan mau menghasilkan watt yang lebih besar. Apakah dia dipengaruhi dengan transistor banyak renteng-renteng? Ternyata tidak. Apakah dipengaruhi dengan trafo yang 50 ampere dan bla bla bla? Ternyata tidak. Apakah dipengaruhi dengan elko-nya itu 16 biji gandeng semua? Ternyata tidak juga. Jadi untuk kita mengetahui watt sebuah power amplifier untuk sebagai pemula ataupun hitungan dasar itu sangat-sangat mudah. Tidak usah menghitung pinalnya berapa, jumlah elko-nya berapa, trafonya berapa ampere. Itu bikin pusing kepala. Karena judulnya itu sudah menjurus ke terlalu dalam dan itu tidak cocok untuk pemula. Jika video ini bermanfaat, silakan bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Jadi logikanya begini saja, sangat-sangat simpel. Kita pelajari bahwa watt itu adalah rumusnya ini voltase dikali ampere. Itu akan ketemu watt. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa watt sebuah power amplifier sumbernya dari listrik, dari genset, dari tenaga surya, dan intinya seperti itu. Jadi akan memindahkan energi listrik menjadi suara yang mana diolah dari amplifier tadi. Nah, disinilah kuncinya. Di listrik kita ini besar apa tidak? Jika kita akan menghasilkan watt power amplifier yang besar. Jadi hitungannya seperti kembali ke tadi bahwa watt ini adalah volt kali ampere, voltase. Misalnya listrik PLN voltasenya 220, ampernya berapa ampere. Makanya di sebuah PLN itu ketemu dia ada istilahnya 450 watt. Kenapa? Karena dia NCB-nya 2 ampere dan voltasenya 220. Jadi jika 220 dikali 2 ya ketemu sekitar 440 watt, dan itu dibulatkan menjadi 450. Jadi PLN memberi listrik kita karena hanya 2 ampere ya 450 watt, sama dengan 900 watt ataupun 1300 watt, itu 4 ampere dan 6 ampere. Nah, lanjut kita kembali ke sound system ataupun power amplifier. Jadi jangan ngitung jumlah pinalnya, elko-nya berapa, hitung saja PSU-nya ataupun power supply-nya dulu. Disitulah yang akan menghasilkan watt nanti. Jadi lihatlah dari besarnya trafonya dan juga voltase yang trafo itu mampu keluarkan. Jadi salah satu contoh kita berasumsi ataupun menggunakan contoh 10 ampere CT45. Itu yang rata-rata para perakit buat. Ada yang 5 ampere, ada yang 10 ampere. Jadi kita ngitung enaknya 45 CT-nya atau PAC CT-nya, kemudian ampernya 10 ampere. Nah, di situ bisa kita ketahui bahwa watt yang dihasilkan dari power amplifier itu adalah 10 ampere dikali 45. Maka akan ketemu 450 watt. Saya tulis dulu 450 watt. Nah, itulah watt real, hitung-hitungan urek-urek yang dapat dihasilkan dari 10 ampere CT45. Jadi jangan berharap CT45 dengan 10 ampere bisa 1000 watt. Nah, sekarang kembali ke 450 watt. Nah, kita ambil juga rumus fisika ataupun itu sudah rumus alam bahwa energi yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain, energi itu tidak akan bisa sama. Energinya itu berpindah, pasti ada penyusutan. Nah, dan itu dinamakan efisiensi. Penyusutan itu disebut efisiensi. Makanya di sebuah power amplifier ada istilah efisiensi. Efisiensinya seperti apa? Jadi jika dari watt PSU-nya ini sudah ketemu 450 watt, apakah nanti watt keluar dari power amplifier itu bisa 450 watt? Ternyata tidak. Pasti di bawahnya 450 watt.
Nah, seperti itu. Jadi efisiensinya berapa untuk rakitan, terutama kelas AB? Ya, kalau untuk kelas AB ataupun rakitan yang sederhana, yang kelas AB seperti OCL, Eurosi, TBM dan bla bla itu adalah 60-70%. Itu sudah sakti perakitnya. Jadi intinya apa? Bahwa daya yang dihasilkan dari hitungan kita tadi, daya listriknya ini 450 watt, nanti keluarnya ini hanya 60%-nya sampai 70%-nya. Jadi akan kita hitung, jika 450 kita kalikan 60%-nya, maka akan ketemu 270 watt. Itulah watt real yang akan kalian dapat dengan 10 ampere CT45, ketemu 270 watt. Ya, tidak usah aneh-aneh, tidak usah muluk-muluk berharap dengan trapo 10 ampere dan PAC-nya 45 maunya 800 watt, 1000 watt. Itu tidak akan mungkin, walaupun transistor kalian tuh mau pasang rentengan 1000 set, elko-nya mau dipasang 1000 set, itu tidak akan bisa menambah dari 270 watt tadi, kecuali PSU kalian naikkan, ampernya dinaikkan dari 10 ampere, voltasenya dinaikkan dari 45. Nah, itu bisa menaikkan watt power ampli kalian. Jadi seperti itu. Jadi itu rumus dasar, rumus sederhana yang tidak harus kulik sana kulik sini untuk menentukan watt power rakitan kita. Nah, jika masih ada keluhan, unek-unek yang perlu disampaikan, silahkan komentar di channel saya ini. Nanti akan kita bahas sama-sama, kita cari solusi dan kita bisa membahasnya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.